Pemirsa, nasib Eliezer sekarang menjadi sorotan lagi. Wawancara Eliezer dengan salah satu TV justru menjerumuskannya ke situasi baru bahwa perlindungan yang diberikan LPSK justru kini menghilang. Kami coba bahas kembali kasus ini, pemirsa. Bahwa singkatnya, misalnya kita tampilkan data di sebelah kanan saya ini, bahwa singkat dari kronologinya, pemirsa, pencabutan perlindungan terhadap Eliezer seperti ini. Yang pertama adalah bahwa wawancara Richard Eliezer tayang di salah satu televisi. Kemudian merespon tayangan ini, LPSK mengeluarkan keputusan pada Jumat tanggal 10 Maret 2023. Menurut LPSK, mereka tidak menerima surat permohonan untuk wawancara. Permasalahan di sini bukan sekedar misalnya ada pihak menyebutkan bahwa kan kami sudah mendapatkan izin wawancara dari Ditjenpas begitu ya, atau misalnya perizinan kuasa hukum sudah dapat gitu dari kuasa hukum atau juga keluarga. Jadi sebenarnya bukan sekedar ini yang LPSK baper seperti itu yang ramai sekarang gitu ya. Nah, yang dikejar adalah dari LPSK bahwa kasus ini kalau Eliezer melakukan wawancara atau memberikan pernyataan tanpa sepengetahuan dan persetujuan LPSK, ada potensi yang ditakutkan ini berdampak buruk kepada Eliezer. Makanya Eliezer ini benar-benar dilindungi oleh LPSK begitu. Ada undang-undang yang mengatur soal ini. Jadi semua harus melalui prosedurnya karena ada pasal-pasal yang disepakati. Baik, kami akan tampilkan pasalnya. Pemirsa, berkenaan dengan hal ini ya, bahwa seperti yang Anda lihat di layar kaca ini tentang perlindungan saksi korban. Ini kesediaan saksi atau korban ini untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK. Nah, kemudian juga selama dalam perlindungan, konsekuensi pelanggaran ketentuan ini diatur dengan pasal 32 huruf C, dihentikan perlindungan karena melanggar perjanjian. Begitu. Baik, kita lanjut ke pasal berikutnya. Jadi kalau pasal 30 ayat 2 huruf C ini berisi pernyataan ketersediaan. Bisa kita geser untuk pasal berikutnya. Ada pernyataan bahwa pernyataan ketersediaan atau kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 ini memuat tentang kesediaan saksi, kemudian juga atau misalnya dan atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun selain atas persetujuan LPSK, begitu, selama ia berada dalam pelindungan LPSK. Nah, pihak LPSK dalam keterangan media mengatakan bahwa pelaksanaan perlindungan ini memiliki perjanjian dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani oleh Richard. Jadi, ia menuturkan salah satu poin tegas dalam perjanjian ini, yakni Richard wajib mengikuti tata cara perlindungan dan tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan resiko berbahaya terhadap dirinya dan tidak berhubungan atau tidak berkomentar secara langsung dan terbuka kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan LPSK. Nah, menurut LPSK ada poin dengan Eliezer yang sudah disepakati. Bunyinya seperti ini, pemirsa, bahwa bisa kita geser lagi informasinya. Satu lagi. Oke, jadi dalam pernyataan kesediaan untuk ditegaskan, Richard Eliezer menyatakan kesediaan untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK selama yang bersangkutan dalam masa perlindungan. Begitu, ini menurut dari Mas Ruli Novian, juru bicara dari LPSK sendiri. Jadi sebenarnya semuanya sudah jelas gitu, ada aturan mainnya, bahwa ini bukan sekedar masalah izin lokasi atau seperti apa, namun adalah prosedurnya kemarin yang menurut LPSK juga masih belum benar. Jadi ini sangat disayangkan, karena di ujung perjalanan Eliezer dalam kasus Sambo ini menjadi anti klimaks. LPSK memiliki peran besar sekali dalam memperjuangkan Eliezer di peradilan kasus Sambo. Peran-peran yang dilakukan LPSK sepanjang kasus kemarin adalah, bisa kita tampilkan di sebelah sini, ini LPSK memberikan pengawalan, kemudian juga perlindungan dan pengamanan bagi Eliezer. Jika kita ingat kembali dalam pembacaan sidang vonis begitu ya, tim dari LPSK yang begitu sigap menjaga Eliezer dari suasana gaduh karena semua ingin bertemu Eliezer. Kita putarkan kembali visual pada saat itu. Upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup.
Oke, tayangan ini juga Anda bisa saksikan pemirsa, itu petugas-petugasnya juga ada tulisan LPSK gitu di belakangnya. Jadi benar-benar memang perlindungan dari LPSK ini sejak mulai perjanjian mereka sudah oke begitu ya, sudah deal sampai pada saat kemarin gara-gara wawancara. Nah, dalam perjanjian perlindungan, maka Eliezer ini mendapatkan ada 5 bentuk program pemirsa. Pertama adalah perlindungan fisik dalam bentuk pengamanan, kemudian pengawalan yang melekat termasuk dalam rumah tahanan. Kedua, pemenuhan hak prosedural. Ketiga, kemudian adalah pemenuhan hak sebagai justice kolaborator dan kemudian mendapatkan perlindungan hukum dan terakhir adalah mendapatkan bantuan psikososial. Jadi konsekuensi yang diterima Eliezer setelah polemik di tayangan TV ini adalah dia kehilangan perlindungan fisik. Sedangkan untuk hak narapidana Richard Eliezer sebagai JC ini tidak berkurang. Begitu. Nah, ketika semua sudah terlanjur terjadi, pertanyaan kita selanjutnya adalah mungkinkah keputusan LPSK ini dianulir dan Eliezer bisa kembali mendapatkan perlindungan LPSK?